Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini kami akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah persamaan diferensial biasa, yaitu dengan topik persamaan diferensial linear. Untuk itu ada beberapa bagian yang akan kami bahas seperti pengertian, definisi, bentuk umum, contoh soal dan penyelesaian, beserta kesimpulan. Tapi sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Welmin Putri Bulele dengan NIM 231011030052 selaku moderator, dan ini anggota kelompok kami. Selanjutnya, apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang melibatkan suatu fungsi dan turunan-turunannya yang menunjukkan adanya hubungan suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Dan juga persamaan ini menggambarkan dinamika perubahan sistem, fisis, biologis, ekonomi, maupun kasus lainnya. Karena kita sudah tahu pengertian dari persamaan diferensial, saat ini kita masuk dalam definisi dari persamaan diferensial. Sama seperti pengertian, persamaan ini melibatkan suatu fungsi dan turunan-turunannya yang dihubungkan dengan suatu variabel dengan variabel lainnya. Persamaan ini juga memodelkan fenomena yang melibatkan perubahan seperti gerak, pertumbuhan, aliran energi dalam berbagai disiplin ilmu. Sebuah persamaan diferensial, termasuk persamaan diferensial linear, termasuk apabila memenuhi dua hal sebagai berikut. Yang pertama, variabel-variabel terikat dan turunannya paling tinggi berpangkat 1, dan tidak ada fungsi transenden dalam bentuk peubah tak bebas, serta ANX adalah fungsi kontinu. Yang kedua, tidak ada bentuk perkalian, baik antara satu variabel terikat dengan variabel terikat lainnya, atau satu turunan dengan turunan lainnya, atau bahkan antara satu variabel terikat dengan turunan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai persamaan diferensial linear. Untuk itu kita akan membahas bagian yang pertama, pengertian. Secara umum, bentuk persamaan diferensial linear dapat dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial linear homogen dan non-homogen. Baik, dalam video kali ini kami akan membahas persamaan diferensial linear orde pertama. Persamaan diferensial linear orde pertama dapat ditulis dalam bentuk umum dy per dx ditambah p kali x kali y sama dengan q kali x, di mana y sama dengan y dikali x adalah fungsi yang dicari, sedangkan px dan qx adalah fungsi-fungsi dari variabel independen x. Jika q dikali x sama dengan 0, persamaan ini disebut persamaan diferensial homogen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Kita masuk pada contoh soal diferensial linear orde 1. Untuk itu, di sini ada bentuk umum untuk menyelesaikan suatu soal di mana dy per dx ditambah px y sama dengan qx. Ini adalah suatu bentuk umum. Nah, untuk menjawab soal di bawah ini kita harus mengikuti langkah-langkahnya, di mana kita harus dulu ubah soal ke bentuk umum ini yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita ke bentuk untuk tentukan px dan qx sampai dengan penyelesaian umum, yaitu y fx sama dengan integral qx fx dx. Selanjutnya kita langsung masuk pada poin pertama, yaitu kita ubah dulu ke bentuk umum mengenai contoh soal ini, dimana kita untuk menyelesaikan kita bagi dengan 2 agar duanya bisa dihilangkan. Nah, kita tulis dy per dx ditambah dengan 4x kuadrat y sama dengan 2x kuadrat. Sudah jelaskan bahwa ini sudah terubah ke dalam bentuk umum. Kita tulis lagi dy per dx ditambah, di mana 2xy ini dia adalah px
dan Qx-nya itu adalah X kuadrat. Selanjutnya kita masuk kepada poin ke B, yang tadi poin ke A ya, yaitu menentukan Px dan Qx. Tadi kita sudah dapat bahwa Px itu adalah 2x kuadrat dan Qx itu adalah x kuadrat. Kita tulis lagi, Px sama dengan 2x kuadrat. Selanjutnya Qx itu kita tulis dengan x kuadrat. Selanjutnya kita masuk pada langkah selanjutnya, itu hitung integral dari xpx dx. Nah, kita tulis dari integral ini yaitu bahwa px itu kita ketahui adalah 2x kuadrat dx. Ingat ya, kalau ada soal integral kita harus masuk pada rumusnya itu, yaitu integral x n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat m ditambah 1. Nah, kita rubah ke dalam bentuk rumus, yaitu 1 per 2 ditambah 1 x 2 pangkat 2 ditambah 1. Oke, kita lanjut ke bagian D, yakni faktor integrasi dari fx sama dengan e pangkat integral dari px dx, dimana untuk nilai dari integral px dx telah diperoleh dari bagian C, yakni 2/3 x pangkat 3. Oke, selanjutnya ke bagian D. Selanjutnya ke bagian E, penyelesaian umum. Nah, untuk penyelesaian umum ini bentuknya adalah y fx sama dengan integral qx fx dx. Nah, oke. Untuk nilai qx kita peroleh sebelumnya x kuadrat, dan nilai fx adalah e 2/3 x pangkat 3 dx. Oke, kita lihat bentuk ini. Bentuk ini selisihnya adalah 1. Kita lihat ya, bentuk dari integral x kuadrat e 2/3 x pangkat 3 dx, bentuknya itu selisihnya adalah 1. Oke, tinggal kita lihat, jika kita bertemu dengan bentuk yang seperti ini, maka kita menggunakan integral eksponensial metode substitusi. Nah, begini caranya. Untuk itu kita misalkan U sama dengan 2/3 x pangkat 3 yang kita gunakan, dan untuk DU ini, atau yang bisa kita bilang turunan pertama dari U ini, dari 2/3 x pangkat 3, hasilnya adalah 2/3. Untuk pangkatnya kita jadikan pengali x, dan juga pangkatnya kita kurangi 1. Maka hasil DU adalah 2/3 dikali 3 adalah 6. 6 itu 6/3. 2/3 dikali 3 adalah 6/3. Hasilnya 6/3 adalah 2. Kemudian 2x. Kemudian pangkatnya 3 kurang 1 jadi 2 dx. Nah, sampai sini kita lihat untuk bentuk 2x pangkat 2 dx ini. Bentuknya seperti x kuadrat dx. Maka kita perlu menyamakannya dengan membagi 2x kuadrat dx ini dengan bilangan 2.
agar supaya bilangan 2-nya hilang. Nah, kemudian mendapatkan hasil X kuadrat dx. Nah, di DU ini menjadi 1/2 DU. Nah, sampai di sini kita telah memperolehnya. Terus kita tinggal melakukan substitusi. Nah, untuk substitusi kita lakukan kita masukkan pangkat U. Setelah itu menjadi 1/2 DU. Nah, ini telah kita substitusi dan hasilnya adalah 1/2 kita keluarkan, terus integral EU DU. Untuk integral EU DU ini sama seperti dengan integral dari EX dx, dimana untuk jika bertemu dengan integral ekspansif begini, kita hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, begitu pula dengan yang sedang kita cari, integral dari E pangkat U DU, itu hasilnya adalah E pangkat U. Nah, hasilnya dari integral ini adalah 1/2 E pangkat U plus C. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan nilai U yang telah kita misalkan tadi ke dalam E, dan hasilnya menjadi 1/2 E 2/3 X pangkat 3 plus C. Nah, sini kita telah memperoleh bagian sebelah kanan. Kita tinggal mencari nilai yang sebelah kiri, yaitu Y fx sama dengan 1/2 E 2/3 X pangkat 3 plus C. Kita ketahui di sini fx adalah E pangkat 2/3 X pangkat 3. Nah, setelah itu kita pindah ruas yang bagian kiri ini ke sebelah kanan, agar yang tersisa hanyalah Y. Nah, selanjutnya hasilnya adalah F 1/2 2/3 X pangkat 3 itu bagian E nya habis dengan bagian penyebutnya, jadi hanya tersisa 1/2. Terus kita jumlahkan C per E 2/3 X pangkat 3. Nah, hasilnya adalah Y. Hasilnya adalah, kita masukkan di sini ya, hasilnya Y sama dengan 1/2 tambah C. Nah, untuk bagian ini, bagian penyebut dari C, kita bisa naikkan ke atas dengan syaratnya tandanya berubah menjadi negatif. Jadi pangkat minus 2/3 X pangkat 3. Selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Baiklah, kita akan membahas satu contoh soal. Di sini bentuk umum dari persamaan diferensial linear adalah dy per dx tambah py sama dengan q. Nah, kemudian di sini ada satu contoh soal x dy per dx tambah y sama dengan x pangkat 3. Nah, contoh soal ini bentuknya kita akan ubah ke bentuk umum persamaan diferensial linear ini. Kita akan buat bentuknya sama, sehingga kedua ruasnya akan kita bagi dengan X. Di sini kita akan bagi dengan X kedua ruasnya, sehingga tersisa dy per dx tambah y per x sama dengan x pangkat 2. Nah, kemudian kita lihat di sini bentuknya sudah sama. Bentuk PY sama dengan Y per X. Dan bentuk Q di sini adalah X pangkat 2. Kemudian bentuk Y per X ini sama dengan P sama dengan 1
1/x. Ini bentuknya sudah sama dan Q-nya sama dengan x pangkat 2. Kemudian kita akan integrasikan. Kita akan menggunakan faktor integrasi. Faktor integrasi di sini adalah E pangkat integral P dx sama dengan E pangkat integral nilai P di sini adalah 1/x dx sama dengan di sini E pangkat ln x. Ln x ini adalah merupakan integral dari 1/x. E pangkat ln x ini nilainya adalah x. Ini sudah merupakan rumus. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai dari faktor integrasi, kita masukkan ke dalam rumus bentuk umum FI, yaitu J kali FI sama dengan integral Q dikali FI dikali dx. Kita tuliskan kembali Y-nya, lalu kita ganti FI-nya dengan X sesuai dengan nilai kita dapatkan, lalu sama dengan integral, kita ganti Q dengan X kuadrat, lalu kita ganti FI kembali dengan X, kemudian dikalikan dx. Y dikali X sama dengan XY, sama dengan integral, kita kalikan X kuadrat dengan X, jadi hasilnya sama dengan integral X pangkat 3 dx. Tuliskan kembali XY-nya, lalu integral dari X pangkat 3 yaitu sama dengan 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Lalu kita hanya membutuhkan Y di ruas kiri, maka semua ruas kita bagi dengan X. Y dibagi X sama dengan Y. Lalu 1/4 X pangkat 4 dibagi X sama dengan 1/4 X pangkat 3 ditambah C dibagi X sama dengan C per X. Maka ini adalah hasil atau solusi dari permasalahan ini. Kesimpulannya, persamaan diferensial melibatkan fungsi dan turunan-turunannya untuk menggambarkan perubahan dalam berbagai fenomena seperti fisika, biologi, dan ekonomi. Persamaan diferensial dibagi menjadi homogen jika Qx sama dengan 0 dan non-homogen jika Qx tidak sama dengan 0. Bentuk umum persamaan diferensial linear orde pertama adalah Y aksen tambah Px Y sama dengan Qx, di mana Y adalah fungsi yang dicari dan Px Qx adalah fungsi dari variabel independen X.